Dialah Sang Juru Selamat. Dan hari ini berita baik, berita yang sangat menggembirakan buat semua orang. Yaitu Yesus Sang Juru Selamat sudah lahir. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Doa saya tidak satu orang pun di tempat ini, Anda belum punya Yesus dalam hati saudara. Doa saya kita semua punya Yesus dalam hati kita. Bukan cuma kita, doa saya suami saudara, istri saudara, orang tua, anak-anak, orang-orang yang Anda kasih, teman-teman saudara, semua orang di sekeliling saudara, mereka semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini adalah berita yang paling menggembirakan. Jadi Natal yang kita peringati tahun ini, mari kita terima dengan iman bahwa Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus datang untuk membawa keselamatan dan membawa sukacita. Artinya yang selama ini dalam pergumulan, berbeban berat, selama ini penuh dengan air mata, saya punya berita gembira buat saudara. Yesus mau menyelamatkan saudara. Yesus mau memulihkan keluarga saudara. Yesus mau menyembuhkan sakit penyakit saudara. Yesus mau melepaskan saudara dari beban pergumulan, dari beban hutang yang begitu besar, dari semua tantangan-tantangan, bahkan serangan-serangan yang Anda alami dalam hidup saudara. Dia datang untuk menyelamatkan karena dia Sang Juru Selamat. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan yang namanya menerima keselamatan, menerima jaminan keselamatan, masuk dalam kerajaan surga, sesungguhnya itulah level sukacita tertinggi. Lebih dari apapun. Ya, kita semua bisa ngalami mujizat. Yang sakit disembuhkan. Anda happy nggak kalau Anda sakit terus disembuhkan? Happy. Pasti kita bersukacita. Ya, yang lemah dikuatkan. Wah, kita juga pasti senang sekali. Benar nggak? Yang terbelenggu ngalami kelepasan. Hutang saudara lunas. Senang nggak saudara? Senang. Semuanya itu anugerah, semuanya itu berkat, semuanya itu mendatangkan sukacita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sukacita yang melampaui semua sukacita karena mujizat apapun juga namanya adalah sukacita karena keselamatan. Saya berdoa sukacita level tertinggi seperti itu ada dalam hati kita. Kenapa? Karena sekalipun saudara diberkati, Anda disembuhkan, keluarga saudara bahagia, nama saudara terkenal. Tapi kalau kita gak bisa masuk surga, semuanya sia-sia, gak ada artinya. Kita baca ya dalam Alkitab, Lukas 12. Ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ia ini adalah Yesus. Jadi Anda harus perhatikan perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini. Katanya ada seorang kaya. Berarti banyak duitnya ya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti bisnisnya gimana? Maju, benar nggak? Bisnisnya sukses. Orang lain bergumul tapi dia berlimpah-limpah. Wow, mungkin itu yang Anda inginkan dan itu yang Anda harapkan, yang Anda doa-doakan. Kelimpahan, kesuksesan, keberhasilan. Ini dialami oleh orang kaya itu. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Buat orang lain untuk bisa makan saja bergumul, tapi buat orang ini untuk nyimpan hasilnya aja tempatnya nggak cukup. Artinya hasilnya sangat banyak, lebih dari kapasitasnya menerima berkat. Coba Anda bayangkan. Ya, saya percaya ya, ada orang-orang di tempat ini. Karena Anda mau meresponi firman Tuhan hari ini, Tuhan akan bawa saudara masuk dalam satu level keberhasilan. Satu level kemenangan.
satu level berkat seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia berjalan bersama Yesus, dia menangkap ikan bersama dengan Yesus, perahunya nggak cukup menampung berkat. Akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat kelimpahan yang beyond, melampaui pikiran dan bayangan saudara. Dan itu pun dialami oleh orang kaya ini dalam kisah yang diceritakan Tuhan Yesus. Lanjutkan lagi ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun tuh bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan apa? Bersenang-senanglah. Bukankah itu impian banyak orang? Ya, sudah kaya raya, rekeningnya melimpah, depositonya banyak. Sekarang tinggal traveling, kuliner, pensiun, sudah nggak ngapa-ngapain, happy-happy aja. Ditulis di sini, bersenang-senang, menikmati hidup. Dia pikir seperti itu. Ya, yang ngomong cerita ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi Anda harus ngerti peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lanjutkan lagi. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ketika dia harus dipanggil pulang, semua yang dia kumpulkan itu tidak berarti lagi. Buat dia sudah nggak berguna lagi. Makanya disebut orang bodoh. Kenapa? Karena walaupun kaya, sukses, bisa happy-happy, bisa bersenang-senang, tapi karena nggak bisa masuk surga, semuanya jadi sia-sia. Saya mau ngomong begini sama saudara, hanya kalau kita terima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka semua yang kita punya di dunia, semua berkat yang kita punya jadi berarti. Oh, saya berdoa semua berkat dalam hidup saudara nggak seperti orang kaya dalam kisah ini, yang berkatnya jadi hampa. Gak ada artinya. Tapi doa saya berkat dalam hidup saudara dijadikan manis, dijadikan indah karena engkau punya jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi doa saya bukan hanya kita bisa bersenang-senang. Ya, karena bersenang-senang, happy-happy itu beda sama kita mengalami sukacita. Kalau bersenang-senang seringkali ditentukan sama situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau sukacita itu di dalam kita. Beda ya, bersenang-senang itu banyak dipengaruhi oleh faktor yang di luar kita. Tapi bersukacita ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kita. Kenapa? Karena sukacita itu buah roh. Sukacita itu hasil kita bersekutu dengan Roh Kudus. Muncul buah roh yang namanya sukacita. Artinya gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama ada Roh Kudus dalam hati kita bisa bersukacita. Saya berdoa Anda boleh mengalami tantangan di tengah pergumulan berat yang kau hadapi. Saya berdoa sukacitamu gak pernah hilang. Sukacitamu gak pernah pudar. Bahkan sebaliknya Roh Kudus menambah-nambahkan, memenuh-menuhkan sampai hatimu meluap-luap dengan sukacita. Amin. Itu sukacita yang dari dalam. Sukacita karena Roh Kudus, sukacita karena kita diselamatkan. Mari kita baca Lukas 10 tadi, sekarang ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian
ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 Anda perhatikan ya, ini penting poin ayat 20. Ya, ini alasan kita harus bersukacita. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Yesus yang ngomong. Coba saudara renungkan, Yesus ngomongnya sama siapa? Murid-muridnya. Sama hamba Tuhan berarti. Buat hamba Tuhan, kalau berdoa ngusir setan, setan pergi. Wah, luar biasa. Benar apa tidak? Makanya murid-muridnya senang. Kenapa? Waktu mereka berdoa, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Itu happy enggak? Wah, sukacita. Dan enggak ada salahnya bersukacita karena ada kemenangan, ada terobosan, ada keberhasilan, ada pemulihan. Good, kita bersukacita karena itu semua. Tapi Yesus ngomong gini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Melebihi sukacita apapun yang kita bisa rasakan dalam hidup kita, yang kita bisa alami, yang kita bisa miliki dalam hidup kita. Yesus ngomong sukacita yang sejati kalau nama kita terdaftar di surga. Amin. Banyak orang nggak menyadari sukacita yang satu ini. Banyak orang nggak sungguh-sungguh memahami bahwa sukacita karena nama kita terdaftar di surga adalah sukacita level tertinggi. Coba saudara lihat ya, Yesus firman Tuhan mendeskripsikan sukacita karena nama kita terdaftar di surga itu seperti apa? Baca 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena, ini saudaraku lihat, sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita bukan kesuksesan di dunia. Tujuan iman kita bukan sekedar berkat materi. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwamu. Dan yang seperti itu, Alkitab ngomong sukacitanya adalah sukacita yang mulia. Dan yang tidak terkatakan. Wow. Saya berdoa tidak seorang pun yang melewatkan sukacita satu ini. Saya berdoa dalam hati saudara, mulai hari ini Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Pernah enggak saudara ditawarin makanan, awalnya saudara enggak mau, enggak tertarik. Tapi terus kemudian, ayo coba dong. Akhirnya ya sudah, Anda nyoba. Dan begitu Anda nyoba, tiba-tiba Anda kaget. Karena ternyata makanan itu enak sekali. Terus Anda rasain lagi, lidah saudara makin bergoyang. Anda makan lagi, enak bener. Habisnya cepet, nambah lagi. Habis lagi, nambah lagi. Pernah nggak Anda ngalami yang seperti itu? Artinya gini, awalnya nggak sadar betapa nikmatnya masa itu. Tapi setelah ngalami, wow. Ini luar biasa. Ini tidak terkatakan. Itu aja makanan jasmani. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kita yang belum sampai di surga. Kita yang masih hidup di dunia. Kita cuma bisa bayang-bayangin seperti apa ya surga ya. Betapa nikmatnya surga ya. Kita cuma ngerti, tapi banyak orang Kristen walaupun sudah terima Yesus. Terima yang namanya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga.
tidak sungguh-sungguh menyadari seperti apa berkat yang Tuhan berikan sama kita. Banyak orang Kristen berpikir ya cuma diselamatin, tapi kok belum diberkatin, tapi kok belum disembuhkan, tapi kok belum dipulihkan. Saya mau ngomong begini sama saudara, seandainya kita nggak ngalami semua berkat apapun di dunia, tapi kita bisa menerima satu berkat, satu mujizat dari Tuhan, yang namanya mujizat keselamatan, itu lebih dari segalanya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sukacita yang mulia, sukacita yang tak terkatakan. Amin. Oh, saya berdoa penuhlah sukacitamu, penuhlah sukacitamu, penuhlah sukacitamu.